Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sasi Cecilia, NIM saya 2200302175, saya kelas 2.1 A1. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa kelayakan dalam kewirausahaan. Nah, yang pertama itu, kita ada rekaman mengidentifikasikan peluang atau pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Yang pertama ada langkah-langkah. Yang satu, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Nah, kriterianya itu yang pertama, tipe-tipe idenya diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Dan rekaman hasilnya itu adalah tipe ide-ide dapat mencakup menyelesaikan masalah, dua, memberikan kenyamanan, yang ketiga, memberi manfaat keamanan. Nah, kriteria yang keduanya itu adalah konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang yang diidentifikasikan untuk menarik peluang bisnis. Nah, dan selanjutnya ada konsep peluang, merupakan sesuatu yang dapat mengarahkan arah bisnis yang diinginkan dan layaknya, yakni yaitu ada keunggulan, keadaan, dan untuk aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tepat waktu dan tahan lama. Nah, yang keduanya itu ada mengidentifikasikan peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Nah, yang pertama itu kita ada tren, diamati untuk mengidentifikasikan gap peluang untuk bisnis dan ide-ide baru. Nah, yaitu ada kekuatan ekonomi. Tingkat ekonomi levelnya itu ada dua, yaitu kekuatan sosial dan kekuatan kemajuan. Nah, kekuatan sosial itu ada kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, atau apa yang dipikirkan orang. Nah, yang kedua itu ada kemajuan teknologi. Yang pertamanya itu ada teknologi baru, tuntutan penggunaan baru, teknologi baru, dan teknologi lama. Nah, perubahan politik dan regulasinya itu ada perubahan baru dalam arena politik dan perundangan baru. Nah, yang keduanya itu ada masalah suatu store atau bidang diidentifikasikan yang dapat menjadi peluang bisnis. Nah, yang masalah-masalahnya itu ada sarana dan prasarana, SDM komunikasi dan publisitas. Yang ketiga ada kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info sosial wisata Indonesia. Kesiapan masyarakat, investasi yang belum banyak dikembangkan di daerah. Nah, yang ketiganya itu ada kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Nah, yaitu ada kesenjangan pasokan, kesenjangan kualitas. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, ada mengidentifikasikan karakteristik personil wirausaha. Nah, yang pertama itu ada pengalaman industri sebelumnya yang dimiliki dalam tim, dan yang keduanya itu ada faktor kognitif, identifikasi berdasarkan kualitas personil, yang ketiga jaringan sosial, yang keempat langkah-langkah kreativitas. Nah, yang pertamanya itu ada pengalaman industri, dapat memberi keuntungan dalam produktivitas, pengalaman mengatasi masalah. Nah, yang ketiga memiliki jaringan yang lebih luas. Nah, yang keduanya itu dalam faktor kognitif dapat memberikan keuntungan kewaspadaan terhadap suatu masalah. Nah, dalam jaringan sosial dapat memberikan keuntungan hubungan yang kuat. Nah, yang keempatnya itu langkah-langkah untuk membangun ide kreativitasnya itu dapat mencakupi persiapan inkubasi, wawasan, evaluasi, dan elaborasi. Nah, yang keempatnya itu ada ide-ide bisnis, praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Nah, yang pertamanya itu dapat menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Pendekatan berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming. Formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Nah, aturan sesi brainstorming ini dapat mencakupi tidak ada kritisisme yang diperbolehkan, termasuk tertawa kecil, mengangkat alis, atau mengekspresikan wajah yang mengekspresikan atau keraguan. Kritik menghantam kreativitas dapat menghembus arus bebas ide. Nah, selanjutnya itu ada freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide, bebas dari peraturan atau pembatasan yang dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin banyak juga ide-ide yang baik. Ide aneh pun juga bisa mengarahkan pada gagasan bagus untuk solusi untuk atau masalah. Nah, selanjutnya itu sesi bergerak cepat dan tidak ada yang diizinkan
untuk memperlambat langkahnya. Misalnya, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada peluang waktu untuk menuliskan dengan rapi. Nah, yang selanjutnya itu ada leapfrogging. Dianjurkan ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju kecepat dengan gagasan yang lain. Nah, yang keduanya itu ada fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FG. Kaidah-kaidah fokus ini ada dua, yaitu membantu menghasilkan ide-ide, tindak lanjut brainstorming. Nah, yang ketiga itu ada library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis, yaitu ada sosial media, blog, viral, networking. Nah, yang keempat itu ada ide-ide bisnis produk atau jasa diidentifikasikan untuk dapat dikembangkan dalam area fungsi bidang. Saat ini banyak yang ditemukan diminati banyak masyarakat yang bertemakan Jepang. Nah, itu yang ada bidang food juga, khususnya di bidang Japanese, restoran dapat diminati banyak masyarakat. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada buku membangun usaha yang efektif. Nah, dalam konsep-konsep bisnis ini, saya produk dan konsultan itu ada restoran sushi. Nah, langkah yang pertama itu menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnis. Nah, yang pertama itu ada nama produk atau jasanya, yaitu namanya sushi. Untuk deskripsi produk atau jasa diidentifikasikan berdasarkan tuntutan pengakuan, kepentingan singkat, jelas, kata kunci. Nah, deskripsinya ini adalah sushi adalah makanan khas dari Jepang yang sekarang menjadi pusat kekinian dengan berbagai macam ikan salmon atau berbagai cita rasa yang ada menjadikan makanan tersebut menjadi khas Jepang. Nah, yang 1.3 ini kita ada bentuk paket penjualan, yaitu ada dua, satu yang satuan dan paket. Yang satuan ini sushinya ini bisa diperjualkan dengan satuan. Nah, yang kedua ini paket sushi ini juga bisa dijualkan dengan paket. Nah, yang keduanya itu ada target pasar. Nah, target pasar atau penggunaan klien diidentifikasikan berdasarkan kemungkinan dapat menikmati produk atau jasa. Nah, target penggunaan klien ini kita ada dua, yaitu pemasaran tersegmentasi dan pemasaran terkonsentrasi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya 3, identifikasikan alasan mengembangkan produk. Nah, yang selanjutnya itu peluang pasar. Peluang pasarnya itu kita ada 3, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Nah, penetrasi pasar ini menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang keduanya itu ada menjual produk yang ada di pasar baru. Nah, yang ketiganya itu ada menjual produk yang pernah ada. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan fitur spesial. Nah, tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasikan berdasarkan survei dan analisa. Nah, produk kenyamanan ini adalah jenis yang produk yang dibeli konsumen bisa berulang kali. Nah, dalam produk belanja ada konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan dengan opsi dalam kategori produk belanja. Nah, ketiganya itu ada produk khusus. Untuk produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Nah, yang terakhirnya itu ada produk yang tidak diperkirakan oleh pembeli. Konsumen biasanya tidak mencari produk ini karena mereka tidak tahu bahwa mereka membutuhkannya. Nah, selanjutnya itu ada fitur-fitur utama. Dan selanjutnya ada manfaat ada produk atau jasa, yaitu manfaat kesehatan untuk mengandung protein yang sehat dan manfaat kenyamanannya karena suasana khasnya. Nah, selanjutnya ada 4.4, realitas produk atau jasa diidentifikasikan sebagai jaminan keberlangsungan bisnis. Nah, itu ada 1, ada realitas produk jasa itu sebagai ruang lingkup. Nah, yang ke-5.5-nya itu ada personal branding tim konsultan identifikasi berdasarkan portofolio, dan 5.2-nya itu kualifikasi tim diidentifikasikan sesuai kerangka kualifikasi nasional. Nah, yang terakhirnya itu kita ada yang namanya analisa kelayakan usaha. Yang ketiga, produk jasa pengumuman SOP di bisnis makanan, yaitu brownie chips. Nah, yang pertamanya itu ada analisa kekuatan ide bisnis produk jasa. 1.1, tingkat tingginya pasar terhadap produk atau jasa. Nah, itu potensinya tinggi. Itu yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Nah, menyelesaikan masalahnya itu potensinya tinggi, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar itu potensinya tinggi, ketepatan waktu masuk di pasar, luasnya gagasan, menambah nilai bagi pembeli atau penggunaan akhir itu juga potensinya tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia itu juga potensinya tinggi.
Nah, yang terakhirnya itu sejauh mana itu tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Nah, itu juga poinnya tinggi. Nah, poin tinggi ini nilainya itu masing-masing 1 dan nilainya adalah rata-rata 6. Nah, yang keduanya itu ada permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Nah, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan ditawarkan itu potensinya juga tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan itu juga potensinya tinggi. Nah, yang ketiga ini di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Nah, itu juga potensinya tinggi. Nah, masing-masing nilainya juga 1, jadi totalnya 3. Nah, yang keduanya itu ada kelayakan target industri. Nah, yang pertamanya itu ada daya tarik industri, jumlah kompetitornya itu banyak, dan tahap siklus hidup industrinya itu adalah fase pertumbuhan, dan tingkat pertumbuhan industri bidang ini yaitu pertumbuhan sedang. Yang ketiga itu pentingnya produk dan jasa atau layanan industri kepada pelanggan yaitu harus memiliki. Nah, margin operasi industrial ini adalah dengan tingkat yang tinggi. Nah, yang di pentingnya produk dan atau jasa layanan industri ini nilainya 1, dan yang margin operasi industri itu nilainya juga 1. Jadi nilai rata-ratanya 0,5. Nah, yang kedua titik 2 ini ada daya tarik pasar. Nah, untuk identifikasi target pasar untuk usaha yang baru diusulkan itu juga potensinya sedang, karena mungkin dapat diidentifikasikan. Itu nilainya 0. Nah, dan untuk kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuknya bagi pesaing potensinya itu adalah tinggi, dapat menciptakannya, nilainya 1. Daya pembeli pelanggan kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru yaitu potensinya sedang, nilainya 0. Potensi pertumbuhan target pasar itu nilainya 1. Jadi nilai totalnya ada 2. Nah, yang ketiganya itu ada analisa kelayakan organisasi. Nah, 3.1 itu adalah kecakapan proses manajemen. Yang pertamanya itu ada pendirian atau pengalaman sendiri dalam industri. Nah, itu potensinya tinggi yaitu karena pengalaman. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan itu adalah potensinya juga tinggi, terampil, nilainya 1, yang tadinya juga 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri relevan yaitu potensinya dengan tinggi karena luas, nilainya juga 1. Sejauh mana industri baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendirinya itu yaitu kuat karena potensi tinggi dan nilainya itu 1. Nah, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha itu sangat mungkin dan potensinya tinggi, nilainya 1, nilai rata-ratanya itu adalah 2. Nah, yang 3.2 ini ada kecukupan sumber daya. Nah, karyawan dengan kompetensi fisik itu posisinya tinggi, dan perlindungan profesi intelektual pada aspek kunci bisnis itu tidak berlaku saat pemula, itu potensi tinggi, itu nilai 1, jadi totalnya 2. Nah, yang keempat itu ada kelayakan finansial. Nah, kelayakan finansial ini 4.1 total modal awal yang dibutuhkan, modal ekuatis itu potensinya rendah, nilainya -1, dan modal utang itu ada potensi rendah sedang, itu nilainya 0, dan modal khususnya itu potensi tinggi yaitu 1, jadi rata-ratanya 2. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya kinerja keuangan bisnis. Nah, yang pertama itu ada karakteristik ekonomi industri, nilai potensinya tinggi, nilainya 1. Probabilitas dan risiko saat ini posisi tinggi, nilainya 1. Nilai perusahaan itu posisi tinggi, nilainya 1. Nah, yang selanjutnya itu ada daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan histori itu juga potensi tinggi, nilainya 1. Proyeksi pendapatan juga sama, potensi tinggi, nilainya 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan yaitu potensinya tinggi, nilainya juga 1. Nah, yang keempat itu ada margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan juga itu nilainya juga 1. Nah, yang terakhirnya ini ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, yaitu ada potensi sedang, nilainya 0. Jadi totalnya 3, rata-rata nilainya totalnya 2. Nah, untuk yang terakhirnya ini ada potensi keseluruhan. Nah, yang bagian pertama itu kekuatan bisnis, potensi sangat layak,
Saran untuk potensinya itu untuk segera diwujudkan. Nah, untuk yang keduanya itu kita ada isu terkait industri atau pasar, yaitu potensinya layak. Saran untuk meningkatkan potensinya itu diidentifikasikan kemungkinan pasar yang lebih luas. Nah, untuk yang ketiga ada kelayakan organisasi, nah yaitu potensi sangat layak diwujudkan sebagai organisasi untuk segera diwujudkan pembiayaannya. Nah, untuk yang terakhir itu ada isu finansial, yaitu potensinya sangat layak. Saran untuknya meningkatkan potensi ini untuk segera ditindaklanjutkan langkah pengembangan bisnisnya. Nah, untuk keseluruhan rata-ratanya itu adalah 2. Nah, untuk ringkasannya ini ada bisnis yang berpotensi ini untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjutkan langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.